Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian yang dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Karena dua orang yang paling beliau cintai dan yang selalu mendukung dakwahnya wafat pada tahun itu. Istri beliau Khadijah binti Khuwailid dan paman beliau Abu Talib. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum itu, marilah sama-sama kita untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini semakin berkembang. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai pendukung terbesarnya sejak awal kenabian. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan menjadi sumber kekuatan bagi Nabi dalam menghadapi semua tantangan. Selama hidupnya, Khadijah memberikan dukungan luar biasa, baik secara emosional maupun material, untuk perjuangan Rasulullah. Beliau selalu berada di sisi Nabi saat menghadapi cemoohan, penghinaan, dan penindasan dari kaum Quraisy. Kepergian Khadijah meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Kehilangan ini tidak hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan seorang mitra yang selalu menguatkan dan mendukung beliau dalam dakwahnya. Tidak lama setelah wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad SAW kembali kehilangan orang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu pamannya Abu Talib. Abu Talib adalah pelindung Nabi sejak kecil hingga masa kenabian. Meskipun ia sendiri tidak memeluk Islam, sebagai pemimpin Bani Hashim, Abu Talib memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dari ancaman dan serangan kaum Quraisy. Keberadaannya sebagai tokoh yang disegani di Mekah membuat kaum Quraisy tidak berani menyakiti Nabi secara langsung. Setelah wafatnya Abu Talib, posisi Nabi Muhammad SAW di Mekah menjadi semakin sulit. Kaum Quraisy mulai semakin berani menindas Nabi dan umat Islam karena mereka tidak lagi memiliki pelindung yang kuat. Kehilangan dua sosok penting ini membuat perjuangan Nabi Muhammad semakin berat. Kaum Quraisy meningkatkan tekanan terhadap Nabi dan pengikutnya. Selain itu, beberapa upaya Nabi untuk menyebarkan Islam ke luar Mekah juga menghadapi tantangan besar, seperti saat beliau berdakwah ke Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk mencari dukungan dalam menyebarkan Islam. Tapi beliau justru disambut dengan penghinaan dan kekerasan. Penduduk Taif mengusir Nabi dengan melempari batu hingga beliau terluka. Dalam kondisi fisik dan mental yang sangat lelah, Nabi Muhammad SAW tetap berdoa kepada Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau tidak berdoa agar orang-orang yang menyakitinya dihancurkan, tetapi justru memohon agar mereka diberi petunjuk. Dalam kondisi yang sangat berat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Isra Mi'raj sebagai bentuk penghiburan dan peneguhan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan luar biasa ini tidak hanya menguatkan hati Rasulullah, tetapi juga menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan kedudukan mulia Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Isra Mi'raj menjadi titik balik bagi Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur beliau dengan perjalanan spiritual ini, menunjukkan keindahan ciptaannya, serta memberikan wahyu tentang kewajiban salat sebagai hadiah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi Nabi dan umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj dimulai pada suatu malam yang penuh keberkahan. Nabi Muhammad saat itu sedang berada di sekitar Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah SAW dan memulai perjalanan panjang ini. Jibril membawa seekor makhluk bernama Burak, seekor hewan putih yang lebih besar daripada keledai tetapi lebih kecil daripada bagal. Dengan kecepatan luar biasa, Burak adalah makhluk yang diciptakan khusus untuk perjalanan luar biasa ini. Nabi Muhammad SAW naik ke atas Burak dan malaikat Jibril menemani beliau dalam perjalanan ini. Burak bergerak dengan kecepatan luar biasa, melompat sejauh mata memandang dalam sekejap, sehingga memungkinkan Nabi Muhammad menempuh perjalanan panjang ini hanya dalam waktu semalam. Dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW singgah di beberapa tempat
yang memiliki nilai spiritual yang sangat penting di setiap tempat tersebut. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan dan doa. Salah satu tempat tersebut adalah Madinah. Madinah adalah kota yang kelak menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Di sini, Nabi berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Madinah menjadi simbol harapan dan awal baru dalam perjalanan dakwah beliau. Kemudian Bukit Tursina. Tempat ini memiliki makna besar dalam sejarah keislaman. Karena di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu berupa Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW singgah di tempat ini dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap peristiwa besar tersebut. Kemudian Bethlehem. Bethlehem adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di sini Nabi Muhammad SAW juga berhenti untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam dan peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Setelah menempuh perjalanan yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW akhirnya tiba di Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem. Masjid ini adalah salah satu tempat paling suci dalam Islam dan memiliki hubungan erat dengan sejarah para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW turun dari burak dan malaikat Jibril mengikat makhluk tersebut di salah satu bagian masjid. Di dalam Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW disambut oleh sekumpulan para nabi terdahulu. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Dalam salat tersebut, Nabi Muhammad bertindak sebagai imam, yang menunjukkan kedudukan beliau sebagai nabi terakhir dan pemimpin seluruh umat manusia. Masjidil Aqsa menjadi saksi pertemuan besar ini, simbol penyatuan ajaran para nabi dalam Islam dan penghormatan terhadap perjalanan spiritual Rasulullah SAW. Setelah selesai melaksanakan salat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi tiba di langit yang pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit dan penjaga langit bertanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Akulah Jibril dan bersamaku adalah Muhammad Rasulullah." Setelah mendapatkan izin, Nabi Muhammad SAW dipersilahkan masuk. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, bapa umat manusia. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan hangat, memberi salam dan mendoakan kebaikan untuknya. Nabi Adam juga menunjukkan kebesaran Allah dengan menceritakan beberapa hal tentang anak-anaknya. Setelah selesai di langit pertama, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit-langit berikutnya. Di setiap tingkatan, malaikat Jibril mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Berikut adalah nabi-nabi yang beliau temui di masing-masing langit. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dua nabi yang merupakan sepupu. Keduanya menyambut Nabi Muhammad SAW dengan hangat dan memberi salam dan mendoakan kebaikan untuknya di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang diberi anugerah oleh Allah dengan wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf menyambut beliau dengan penuh penghormatan dan doa. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah. Nabi Idris memberikan doa dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, dan terkenal dengan kelembutannya dalam menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Harun menyambut beliau dengan kasih sayang dan mendoakannya. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kedudukan istimewa karena ia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad dengan penuh rahmat dan doa. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi.
Nabi Ibrahim terlihat bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat ibadah yang berada di langit ketujuh dan dikelilingi oleh 70.000 malaikat. Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dengan penuh cinta, sebagaimana seorang kakek menyambut cucunya, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ke tempat yang disebut Sidratul Muntaha, yaitu batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui oleh makhluk apapun, termasuk para malaikat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang akarnya berada di surga, dan keindahannya tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menyaksikan keajaiban ciptaan Allah, termasuk sungai-sungai surga yang airnya lebih jernih dari kristal, susu yang tidak berubah rasa, dan madu yang lebih manis dari apapun di dunia. Keindahan dan kebesaran Sidratul Muntaha menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya. Sidratul Muntaha menjadi titik akhir perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tempat di mana semua makhluk berhenti dan hanya Rasulullah yang mendapatkan kehormatan ini. Di tempat ini pula beliau menerima wahyu tentang kewajiban salat yang menjadi salah satu rukun besar dalam Islam. Setelah tiba di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW memperoleh kehormatan luar biasa, yaitu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kewajiban melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari. Perintah ini merupakan bentuk ibadah yang akan menjadi tiang agama dan penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut dengan penuh keimanan dan ketaatan. Perintah ini tidak melalui perantara seperti wahyu lainnya, melainkan langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW turun kembali dari Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Allah memerintahkan aku dan umatku untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari." Nabi Musa yang memiliki pengalaman memimpin Bani Israel merasa bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melaksanakan salat sebanyak itu. Beliau pun menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Atas saran tersebut, Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang. Allah mengurangi jumlah salat menjadi 40 kali sehari. Namun, ketika Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa, beliau kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan lagi. Nabi Muhammad terus-menerus menghadap Allah beberapa kali, dan setiap kalinya Allah juga mengurangi jumlah salat dari 40 kali menjadi 30 kali, kemudian menjadi 20, hingga akhirnya menjadi 5 kali sehari. Setelah perintah salat dikurangi menjadi 5 waktu sehari, Nabi Musa kembali menyarankan Nabi Muhammad untuk memohon pengurangan lagi. Namun, Nabi Muhammad merasa malu untuk meminta lebih banyak keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun berkata kepada Nabi Musa, "Aku telah kembali kepada Allah berkali-kali hingga aku merasa malu. Aku akan menerima ini dengan penuh rasa syukur dan pasrah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan bahwa meskipun salat hanya diwajibkan 5 kali sehari, umat Nabi Muhammad tetap akan mendapatkan pahala seolah-olah melaksanakan 50 kali salat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah salat dari Allah di Sidratul Muntaha, perjalanan Isra Mi'raj beliau belum selesai. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat keadaan neraka. Hal ini terjadi ketika beliau sedang berada di langit yang lebih tinggi. Setelah melewati beberapa tingkatan langit dan bertemu dengan para nabi, malaikat Jibril yang selalu mendampingi beliau dalam perjalanan ini mengarahkan pandangannya ke arah neraka. Nabi Muhammad melihat dengan jelas siksaan yang menanti bagi mereka yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk di dunia.
Neraka yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad adalah tempat yang sangat mengerikan. Nabi melihat beberapa bagian dari neraka yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Api tersebut sangat besar dengan panas yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Selain itu, Nabi juga menyaksikan berbagai siksaan yang dialami oleh penghuni neraka. Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melihat orang-orang yang disiksa karena perbuatan buruk mereka, seperti mereka yang berbuat syirik, pendusta agama, pelaku dosa besar, dan banyak lagi. Nabi Muhammad melihat beberapa macam bentuk siksaan, seperti orang yang digantung dengan lidah mereka yang ditarik, orang yang berjalan dengan kepala terbalik, serta mereka yang disiksa dengan api yang membakar tubuh mereka tanpa ada akhir. Meskipun melihat pemandangan yang sangat menakutkan dan mengerikan, Nabi Muhammad sangat terharu dan merasa iba terhadap umatnya. Beliau menyaksikan siksaan yang diterima oleh para pendosa dengan hati yang pilu. Dalam hati beliau terbesit doa untuk umat Islam, memohon kepada Allah agar mereka dilindungi dari azab yang mengerikan tersebut. Setelah melihat neraka dan berbagai siksaan yang terjadi di sana, Nabi Muhammad menyampaikan peringatan kepada umatnya. Beliau mengingatkan betapa besar ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Melalui pengalaman ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya tobat, amal saleh, dan keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menceritakan bahwa meskipun neraka memiliki siksaan yang sangat berat, ada juga bagian dari neraka yang dipenuhi dengan orang-orang yang akhirnya akan dikeluarkan setelah mereka dibersihkan dengan hukuman. Mereka yang masih memiliki iman meskipun sedikit akan keluar dari neraka setelah mendapatkan hukuman yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW pun selesai. Dengan bimbingan malaikat Jibril dan mengendarai burak, Nabi Muhammad kembali ke bumi dalam waktu yang sangat singkat. Beliau tiba kembali di Mekah tepat sebelum fajar menyingsing. Keajaiban ini menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batas ruang dan waktu. Perjalanan Isra dan Mi'raj yang mencakup perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit-langit hingga Sidratul Muntaha, semuanya terjadi dalam waktu 1 malam saja. Keesokan harinya, Nabi Muhammad menceritakan pengalaman luar biasa ini kepada penduduk Mekah. Beliau menjelaskan secara rinci tentang perjalanan malamnya ke Masjidil Aqsa, pertemuan dengan para nabi, perjalanan ke Sidratul Muntaha, dan penerimaan perintah salat. Namun cerita ini menimbulkan berbagai reaksi dari penduduk Mekah. Sebagian besar kaum Quraisy yang sudah tidak percaya kepada ajaran Nabi mengejek dan menganggap cerita tersebut mustahil. Mereka berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kembali dalam 1 malam? Mereka menganggap perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam 1 malam, apalagi naik ke langit, sebagai sesuatu yang mustahil. Kaum Quraisy yang memang sudah sering menolak dakwah Nabi melihat kesempatan ini sebagai alasan untuk memperkuat penolakan mereka. Mereka mengejek dan menyebut Nabi Muhammad sebagai tukang khayal atau tukang pembual. Hal ini dilakukan untuk melemahkan pengaruh beliau di tengah masyarakat. Di tengah gelombang ejekan dan penghinaan dari kaum Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi, menunjukkan keimanannya yang luar biasa. Ketika kaum Quraisy menyampaikan cerita Nabi kepada Abu Bakar untuk mengejek dan mengujinya, beliau tanpa ragu berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan ini, maka aku akan membenarkannya. Aku mempercayai sesuatu yang lebih luar biasa dari ini, yaitu wahyu yang datang kepadanya dari langit." Atas keimanan Abu Bakar dan keyakinan yang teguh ini, ia mendapat gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Sikapnya menjadi teladan bagi umat Islam tentang pentingnya keimanan tanpa keraguan kepada Rasulullah SAW. Untuk menjawab keraguan kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa bukti nyata dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kaum Quraisy menantang Nabi untuk menggambarkan Masjidil Aqsa yang sebelumnya belum pernah beliau kunjungi secara fisik. Dengan izin Allah, Nabi memberikan deskripsi yang sangat akurat, termasuk detail-detail bangunan yang hanya diketahui oleh orang yang pernah melihatnya langsung. Penjelasan ini membuat sebagian dari mereka terdiam. Nabi Muhammad juga menceritakan bahwa
Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melewati iring-iringan kafilah dengan kaum Quraisy. Nabi menjelaskan kondisi kafilah tersebut termasuk lokasi mereka dan waktu datangnya di Mekah. Beberapa hari kemudian, kafilah tersebut tiba di Mekah tepat seperti yang Nabi Muhammad SAW ceritakan. Fakta ini semakin memperkuat kebenaran kisah Isra dan Mi'raj di mata orang-orang yang mau berpikir. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Semoga kisah ini membuat kita semakin bertambah kuatnya iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya Allah. Wallahu a'lam.